Segala puji, hormat, dan sembah hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang telah memberi kesempatan bagi kami untuk dapat mendengarkan Injil, meresponnya, bahkan membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi pada waktu-waktu itu. Dan kami ada sekarang oleh karena Injil itu, dan kami bersyukur secara khusus pertolongan Tuhan bagi kami sampai saat ini. Dalam persekutuan ini kami merindukan firman-Mu. Biarlah Tuhan bicara secara pribadi kepada masing-masing kami. Pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat saluran berkat firman. Beri sikap hati yang benar bagi kami sekalian, belajar firman Tuhan untuk melakukannya, supaya kami hidup dalam berkat-berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita membuka kitab Tawarikh seperti pada minggu lalu. 1 Tawarikh pasal yang keempat. 1 Tawarikh pasal yang keempat. Kali ini kita akan membahas atau membaca ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat 10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yabes berseru kepada Allah, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini seri khotbah lanjutan pada minggu lalu. Minggu lalu serinya atau temanya yaitu kita spesial. Orang-orang yang percaya Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus, itu kita spesial, kita istimewa, kita khusus. Sekarang saya akan berbicara tentang satu keistimewaan orang percaya, orang Kristen. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, seberapa banyak orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita buka hati terima Yesus, maka Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, Allah yang maha kuasa itu, Dia adalah Bapa kita. Kita anaknya kan? Kalau kita anak berarti Dia Bapa kita. Nah, salah satu keistimewaan daripada anak atau hak istimewa dari seorang anak, salah satunya adalah minta kepada Bapa. Oke. Jangan anak-anak bilang begini, kan Bapak dan Mama stok saya keperluan, terus kita minta. Betul. Orang tua memang punya kewajiban, dia memenuhi semua keperluan anak-anaknya. Keperluan bukan cuma keperluan jasmani ya, keperluan jasmani, keperluan rohani, keperluan jiwa, kebutuhan perhatian. Anak-anak kan butuh perhatian. Anak-anak yang kecil, bayi-bayi kecil itu juga. Si bayi Gloria ini baru 3 bulan lebih, tapi dia juga butuh perhatian. Misalnya dia tidur baru dia bangun, dia lihat kiri kanan. Biasanya kita harus biarkan dulu biar dia pikirannya sudah jernih dulu. Baru kalau kita tidak hiraukan dia, pasti dia akan mulai cari-cari perhatian. Bayi cari perhatian, orang dewasa lagi cari-cari perhatian, banyak kali kan. Sudah capek-capek kerja, macam tidak perhatian, langsung cari-cari perhatian. Kalau tidak dapat perhatian, langsung ngambek. Ya, saya tidak berdatang ke gereja lagi, saya tidak mau melayani lagi. Itu. Nah, itu kebacut nih, cari perhatian yang kebacut. Tapi saudara, kita tahu bahwa hak istimewa kita sebagai anak adalah minta kepada Bapa atau berdoa. Saudara-saudara, saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Doa itu dia paling tidak ada 4 yang berkaitan dengan doa. Yang pertama, memuji Tuhan, pujian penyembahan. Tadi pagi saya ingat lagu Kami Memuji tapi saya sebenarnya tidak terlalu tertarik kalau mulai dari situ. Kalau di kemenangan iman, kita mulai dengan lagu Ya Tuhanku, bila ku ingat serta pikirkan Allah
dan seterusnya baru maka jiwaku. Jadi ketika kita mengatakan maka jiwaku pun memujimu, kami memuji kebesaranmu. Hal-hal yang berkaitan dengan apa? Alam pencipta. Saya lihat bintang, saya lihat gemuruh, saya lihat hidup saya. Kemarin saya ikuti di YouTube dan di TikTok bagaimana cara kerja jantung kedua. Dia jelaskan kita punya 2 jantung. Sebenarnya istilah saja 2 jantung. Jantung yang sebenarnya ada di dada bagian kiri, tapi jantung yang kedua adalah betis. Ya, cuma istilah saja jantung kedua. Baru dia menjelaskan bagaimana Tuhan buat darah itu dia bisa turun naik karena ada klep di situ. Karena kalau tidak ada klep nanti darah tumpuk semua di kaki dan kita jadi kram-kram. Makanya yang kram-kram dia bilang begini. Makanya kita harus rajin jalan. Yang biasa kram-kram karena sudah tidak bisa jalan lagi karena sakit kah atau mager. Mager itu apa? Malas gerak. Kalau yang kuat-kuat, yang masih kuat, masih hebat, mager. Kita lihat orang tua kita saja baru sembuh sakit bisa jalan ya. Tapi ada bilang, saya tidak bisa jalan. Tadi saya lihat ibu kita tadi naik motor dari situ karena memang mungkin dia tidak bisa jalan ke naik gunung ini karena masalah kesehatan. Beda kalau masalah kesehatan. Nah dia jelaskan dan ketika dia sudah menjelaskan bagaimana keadaan betis kita, otot di betis ini dan urat-urat itu, saya langsung hati saya ingat lagu tadi. Maka jiwaku penuh. Dan sudah tahu ginjal kita itu, bagaimana ginjal bekerja ini tidak mungkin dia jadi seperti begitu saja. Nah itu yang disebut kita memuji Tuhan. Doa yang pertama adalah doa untuk memuji. Ketika kita memuji, kita menyembah Dia. Nah doa itu bukan cuma minta-minta ya. Itu yang pertama. Memuji Tuhan. Yang kedua, doa itu bisa doa mengucap syukur. Saya pernah berdoa cuma terima kasih semua. Dan sudah tahu saya belajar doa terima kasih. Memang saya selalu bersyukur. Tapi waktu saya ke Minjambu, dulu almarhum Bapak Bupati, Pak Indo. Waktu kami undang dia pimpin doa. Doanya itu sebagian besar doanya cuma sijo itu kan apa? Terima kasih. Itu dari awal sampai akhir sijo terus. Saudara, kadang-kadang kita banyak minta begini terus, tapi kita tidak bilang terima kasih. Terima kasih untuk ini, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk suami, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk sakit yang Kau izinkan terjadi pada diri saya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak yang perlu kita terima kasih. Ya, banyak sekali. Bahkan tak sempat kita minta, ucapan terima kasih sudah banyak. Dan ketika kita mengatakan terima kasih, tadi pagi ketika kami memuji bersama saya menjadi terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu. Terima kasih. Dalam bahasa Jawa kemarin waktu acara ulang tahun PI, mereka bilang matur nuwun Gusti, matur nuwun. Kalau kita sijo, rata-rata bahasa Hatam dan So pakai sijo ya. Kalau Mia apa Mia? Tidak ada Mia di sini, ada Yeni, tapi ini juga tidak terlalu tahu di sebelah. Terima kasih. Jadi doa itu doa pujian. Yang kedua doa apa? Terima kasih. Apa kalau Mia? Terima kasih. Itu dia sudah bunyinya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan. Sudah 2 ya, pujian, penyembahan dan mengucap syukur. Yang ketiga adalah doa pengakuan. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang kita berdoa Tuhan Yesus menjadi doa Bapa kami. Tuhan Yesus ajarkan itu, dia bilang, dan ampunilah kami dari segala kesalahan kami. Dan dikatakan, kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapamu tidak akan ampuni kau. Dan firman Tuhan mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak dengar doaku. Dan dalam Yesaya 59 ayat 1-2 juga, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pembisa adalah dosamu. Jadi kadang-kadang kita harapin waktu hanya mengaku saja, Tuhan saya mengaku saya berbuat. Pengakuan, doa pengakuan dosa itu bukan doa pengakuan dosa umum begini, ampunilah kami ya Tuhan. Tapi kita mulai ada sesuatu yang Tuhan,
Saya telah bikin dia, saya telah tipu dia, Tuhan ampuni saya. Saya telah sama dia kemarin, jadi kemarin saya rasa bersalahnya cukup besar. Saya biasa, karena mata saya ada masalah, saya biasa pakai rimel. Walaupun saya malu, kadang-kadang pakai rimel malu juga. Waktu saya selesai operasi, saya ke gereja, saya pakai rimel, tapi saya izin dulu. Kemudian saudara, saya pakai rimel ini, saya bilang begini, ini macam bukan saya punya. Saya ingat, ini waktu saya dari mobilnya Pak Yose Ibu Delvi, saya dah pakai rimel karena silau, jadi Pak Yos kasih pinjam rimel. Jadi Pak Yos punya kan, waduh ini sudah berapa lama ini saya tidak kembalikan. Saya bilang, Tuhan ampuni, udah cari-cari kapal, padahal anak mantu yang punya. Pernah juga saya punya bolpen di sini, tanda tangan, bukan pinjam karena tanda tangan khotbah, saya pakai bolpen. Ini tiba-tiba, jadi saya punya bolpen. Tuhan tolong ingatkan saya, ini sama bolpen. Barang kecil saja membuat saya tidak tentram. Tapi kalau masalah bolpen ini bukan firman Tuhan. Dulu ada anggota jemaat kami, dia bilang Pak Gembala, dia tahu saya ada beberapa bolpen pemberian orang. Jadi saya kan harus simpan baik-baik. Dia bilang kalau mau pinjamkan bolpen atau pena pada orang lain, Bapak Gembala cabut penutupnya baru kasih dia yang tidak ada penutup. Bolpen itu sudah. Supaya kalau dia lupa kembalikan, dia taruh dia punya baju, dia tinta, dia kembalikan. Dan saudara, masalah bolpen juga. Tuhan, saya ingat banyak yang kecil-kecil, atau mungkin ada suami yang berkata kasar kepada istri, atau sebaliknya, atau anak-anak, atau dosa apa, banyak yang perlu kita bereskan dengan Tuhan. Tapi jangan cari-cari. Tuhan kira-kira apa lagi sama aku ini? Tidak ada. Bilanglah, jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan, minta, bukan. Kalau sudah tidak ada, jangan cari-cari, nanti kau stres. Karena pada prinsipnya semua dosa itu ketika kita mengaku atau ketika kita percaya sudah ditebus oleh darah Yesus. Tapi ketika kita buat salah, ya langsung mengaku. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita buat dosa, kita mengaku, maka Allah tidak adil, dia akan mengampuni dosa kita. Itu yang ketiga. Tapi saya akan membahas yang keempat ini. Doa permintaan, permohonan. Banyak kali kita lebih suka itu. Doa permohonan bagaimana supaya permohonan saya dijawab oleh Tuhan. Emangnya manusia sekali pikir itu. Bisa berdoa supaya Tuhan jawab permohonan saya. Apa rahasianya? Rumusnya bagaimana? Tidak ada rumus-rumus Bapak Ibu Saudara. Saudara, saya kasih tahu Tuhan Yesus Kristus. Dalam pembacaan kita di sini, seorang yang bernama Yabes. Yabes itu dalam ayat 9 dikatakan dia adalah seorang yang waktu dilahirkan dia mamanya menderita sekali, sehingga dia diberi nama Yabes. Yabes itu artinya tekanan. Yabes artinya penderitaan. Yabes adalah sesuatu yang membuat tertekan, berkumpul. Nah, tentunya dengan nama itu Yabes, kalau nama hari-hari, dia punya nama siapa? Oh, dia punya nama itu menderita. Sama dia saya nonton di YouTube kan, kalau saya lupa. Bapak guru dalam dia lagi berhadapan satu murid. Mari tanya ke murid, nama siapa? Murid itu bilang, panjang Bapak. Iya, panjangnya namanya siapa? Sebutkan semua. Dia bilang, iya Bapak, panjang. Iya panjang. Nanti Bapak tulis berapa panjang sih? Ya Bapak, saya punya nama panjang. Hanya dia bilang, Bapak, PANJANG, panjang. Maksudnya, iya panjang, saya nama panjang. Oke, makanya kita kalau kasih nama anaknya kita pikir baik-baik. Saya teman dosen ini, anaknya baru lahir. Saya bilang, dia bernama siapa? Dia bilang, apa kah? Erikson saja. Saya bilang, kau tambah satu nama di tengah. Jangan nama itu nanti dong bingung. Sama yang Barnabas Nuan Siba 2. Untuk ada MTA, ada MPD. Beda. Setelah periksa, kita kalau buka database, periksa namanya Nimrod Bandacan, banyak. Barnabas Nuan Siba ada beberapa. Jadi saya punya, kita tambah nama. Tapi namanya indah-indah kan, kalau kita di Alfak namanya bagus-bagus ya. Nama-nama kita. Tadi ada nama Wasti. Wasti, saya ingatnya Esther. Esther artinya bintang.
Pasti saya tidak tahu, cari tahu. Tapi saya berbicara tentang nama Yabes ini. Itu dia dibebani oleh namanya. Tetapi sebenarnya saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun demikian, Yabes yang punya nama arti tidak baik itu, dia berdoa meminta kepada Tuhan. Dan kita sudah baca ayat 10 tadi. Dalam ayat 10 saya baca lagi, Yabes berseru kepada Allah dan bagian akhir, dan Allah mengabulkan permintaannya. Saudara-saudara, Yabes berseru kepada Allah ada 4 hal. Apa itu? 1, dia meminta berkat bukan sedikit, tapi berlimpah-limpah. Kalau orang sekarang itu berlimpah-limpah. Dulu saya meminta mobil, saya masih melayani pakai motor, bolak-balik saya motor ke Warkapi, ke Oransbari, pulang basah. Saya melayani di kerja mana kan, pakai jas, hujan dan saya masuk dengan baju basah, dengan sepatu basah. Saya bilang, Tuhan kasih mobil. Saya bilang minta mobil, saya malu. Tuhan, mobil saya beli bensin, bagaimana caranya? Karena sesuatu itu gaji begini, pergi ke pasar 1 kali habis. Tapi saudara saya kasih Tuhan, Yabes juga dalam latar belakangnya penuh penderitaan ini, dia minta berkat berlimpah-limpah. Yang kedua, apa yang dia minta? Memperluas daerah, berarti daerahnya menurut dia sempit, dia memperluas daerahnya. Yang ketiga, dia minta Allah menyertai dia. Yang keempat, dia minta Allah melindungi dan meluputkan dia dari kesakitan, malapetaka dan kesakitan. Itu permintaan orang-orang biasa, saudara. Bukan permintaan pejabat, bukan permintaan raja, bukan permintaan orang yang senang-senang, tapi permintaan orang yang dalam pergumulan, orang yang berkekurangan, orang itu. Saudara yang saya kasih Tuhan Yesus Kristus. Ada keterangan singkat di situ, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Allah mengabulkan. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, Allah mengabulkan permintaan Yabes. Allah yang sama juga yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah akan mengabulkan permohonan atau permintaan kita. Pertanyaannya, mengapa Allah mengabulkan permintaan Yabes? Mengapa? Kalau kita lihat ayat 9 dan 10, tidak ada penjelasan mengapa Allah kabulkan, tidak ada. Tapi saya melihat ada 3 alasan tersirat, bukan tersurat, yang tersirat. Bisa saja ini tidak sesuai, tidak yang dimaksudkan di situ. Tapi saya melihat ada 3 alasan tersirat mengapa doa Yabes dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama karena Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudari saya kasih Tuhan Yesus Kristus, Yabes berdoa dengan sungguh-sungguh. Buktinya apa? Yabes sungguh-sungguh percaya bahwa Allah berdaulat. Masa lalu silakan tidak baik, masa lalu penuh pergumulan, dan mama saya memberikan nama seperti itu. Tetapi dia percaya bahwa Allah berkuasa. Karena dia percaya kepada Allah yang berkuasa, maka tanpa malu-malu dia meminta hal-hal yang seperti tadi, berlimpah-limpah. Bayangkan kalau Yabes itu, kalau belum ada, tidak ada bagian Alkitab ini ya, tidak ada ayat ini, kemudian ada satu orang pimpin doa di sini. Belum ada bagian, tidak ada bagian ini misalnya. Dia mulai berdoa, Bapa di surga, berkati saya berlimpah-limpah. Dan kita dengar, berkati saya berlimpah-limpah. Saya kapling ini kecil, saya ingin luas Bapak. Kira-kira dulu. Luas apa ini? Iya toh? Ini dia tanpa malu. Karena apa? Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia minta dengan sungguh-sungguh karena dia percaya Allah berkuasa. Tuhan Allah berkuasa. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti dia berdoa bersungguh-sungguh itu ada ungkapan apa? Yabes berseru. Yabes berseru. Kemarin saya sudah jelaskan sedikit berseru itu. Orang yang berseru adalah orang yang mendapat tekanan, orang yang di dalam lubang. Oh, minta tolong, Tuhan tolong. Orang yang berseru adalah orang yang betul-betul merasa membutuhkan pertolongan. Itu dia berseru. Dia akan lakukan kan? Sungguh-sungguh. Coba kita lihat satu bagian firman Allah dalam Keluaran pasal 2 ayat 23. Bagaimana Israel yang dalam penindasan berseru. Keluaran 2 ayat 23. Kita baca sama-sama. Ada di teks 1, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai
Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau kita ada pergumulan dan persoalan, tidak usah malu berseru kepada Bapak. Berteriak itu bukan pergi ke depan rumah dan berkata, "Apa di surga?" Tidak. Kita tunduk saja dalam hati kita yang berseru. Tidak keluar kata-kata, cuma air mata saja. Itu menurut penelitian air mata karena emosi. Emosi itu perasaan sedih, perasaan duka, perasaan senang. Itu dia agak berat, jadi turunnya pelan-pelan. Kalau air biasa kan langsung turun. Tapi kalau air mata, saudara, orang menangis kan dia turun pelan-pelan ya. Dia turun pelan-pelan. Makanya kita bilang air mata ditampung di kirbat daripada Tuhan. Tuhan tidak pernah menghina air mata. Tuhan tidak pernah menghina teriakan. Tetapi dia mendengar teriakan kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi doanya didengar karena dia sungguh-sungguh berdoa. Tidak usah kita malu untuk menangis di hadapan Tuhan. Tidak usah. Mungkin ada pergumulan persoalan dalam keluarga, kita malu untuk suami atau istri atau anak dengar, tidak apa-apa. Saya pernah di pastori lantai 3. Saya berteriak, "Tuhan tolong," tapi saya takut berteriak, banyak orang dengar tuh. Saya pakai bantal dan berteriak, "Tuhan, saya butuh pertolongan. Tuhan." Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa Tuhan mengabulkan permintaan dari Yabes? Yang kedua, Yabes berdoa dengan penuh penyerahan. Nah, ini yang menjadi pergumulan kita. Saudara, Yabes berdoa dengan penuh penyerahan. Artinya apa? Doanya sungguh-sungguh, tetapi tetap berserah pada kehendak Allah. Makanya ada lagu, "Kehendak Tuhan laksanakan, ku tanah liat, kau penjunan." Ada lagu lagi, "Berserah kepada." Ini penting, saudara. Kita silakan berdoa sungguh-sungguh, tetapi doa kita haruslah doa pada penyerahan kepada kehendak Tuhan, terserah Tuhan. Ungkapan kiranya, kata kiranya di situ tuh, kita kembali ke 1 Tawarikh pasal 4. Kiranya artinya saya hanya memohon Tuhan. Saya hanya memohon. Tuhanlah yang tolong saya. Tuhanlah yang memutuskan apakah permohonan saya dikabulkan atau tidak. Jadi saudara, berdoa dengan sungguh-sungguh, tetapi dengan sikap hati yang benar, yaitu sikap hati percaya bahwa Allah sanggup. Itu yang pertama. Yang kedua, berdoa dengan segenap hati, menyerahkan kepada kehendak Allah. Kalau memang bisa, ya, Tuhan kabulkan yang saya mohon. Itulah, maka doanya dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu di Taman Getsemani, kan dia tahu ada penderitaan yang akan menimpa tuh. Tuhan Yesus berdoa, "Jikalah," kata jika, "Tuhan berkehendak," kalau dalam bahasanya, "jika Engkau menghendaki, lalukanlah cawan ini daripada." Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan tidak kehendaki doanya, tapi dia coba minta saya menyampaikan. Karena memang Yesus harus mati. Karena ketika dia mati, maka ada penebusan dosa. Tapi dalam doanya dia berikan contoh, "Jika Engkau mau, lalukanlah cawan ini." Kita juga kalau berdoa, walaupun itu kita butuh, sangat butuh, atau kita perlu sekali, tapi jika Engkau menghendaki. Cuma kata jika Engkau menghendaki itu bukan membuat kita ragu-ragu, tapi penyerahan. Sekali lagi, Yabes doanya dikabulkan karena dia berdoa dengan penuh penyerahan. Yang ketiga, karena berdoa Yabes doanya didengar atau dikabulkan karena Yabes berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Yabes berdoa untuk kemuliaan Tuhan. Ungkapan-ungkapan dia berseru kepada Allah Israel. Kita kasih kembali di itu kan apa? 1 Tawarikh pasal 4 yang ke-10. Dia berseru kepada Allah Israel, itu Allah yang disembah, Allah Elohim. Kemudian kiranya engkau itu siapa? Allah Israel. Kiranya tanganmu, tangan siapa? Tangan Allah Israel. Kemudian
diungkapkan di situ, dan Allah mengabulkan permohonan atau permintaannya itu. Jadi saudara, mengapa Yabes doanya dijawab karena yang ketiga? Doanya dikabulkan karena Yabes berdoa semua untuk kemuliaan Tuhan. Ungkapan yang terakhir menegaskan bahwa yang utama bukanlah pemberian, tetapi pribadi pemberi. Karena dikatakan dan Allah mengabulkan permintaannya. Satu kali ada orang status di Facebook. Statusnya tentang doa yang berkuasa. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, doa itu mengandung kuasa. Betul ayat kita bilang begitu. Tapi saya kasih komentar, saya bilang begini. Yang berkuasa adalah Tuhan, bukan doa. Awalnya dia komentari, tapi ayat kita bilang begitu. Ya, tapi saya punya maksud bukan ayat itu tidak benar. Tapi ayat kita itu mengajak begini. Doa yang sungguh-sungguh besar kuasanya. Karena doa yang sungguh-sungguh menghubungkan antara pendoa dan Allah yang Maha Kuasa, dan yang Maha Kuasa itu memberikan jawaban atas doa kita. Jadi yang berkuasa itu siapa? Doa kita atau Tuhan? Tuhan. Ayat ini menegaskan yang sangat penting, yang terpenting bukan soal pemberiannya, tetapi siapa pemberinya. Bukan soal berkat, tetapi siapa sumber berkat. Imannya Yabes, saya minta kehendak Tuhan yang terjadi. Dan kalau Tuhan menghendaki itu, maka yang terutama Engkau lah Tuhan. Engkau yang ditinggikan dan dimuliakan. Coba kita lihat Amsal pasal 30. Amsal 30 ayat 8 dan ayat 9. Amsal 30 ayat 8 dan 9. Ayat 8. Jauhkan, ini permintaan ya. Jauhkanlah daripada kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makananku yang menjadi bagianku. Ayat 9. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal. Dan berkata siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allah. Akhirnya kembali kepada Allah semua, kepada Allah. Tuhan, cukupkan kebutuhanku supaya tujuannya aku tidak menyangkal. Kalau aku miskin, aku tidak cemarkan namamu. Semua bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, berdoa, minta. Doa itu kan ada 4 ya. Pujian penyembahan, pengucapan syukur, pengakuan dosa, permintaan. Minta. Alkitab bilang, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi saudara, di dalam meminta itu kita bagaimana supaya doa kita terkabulkan? Kita harus berdoa sungguh-sungguh. Kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh ragukan Allah. Wah, masalah saya terlalu besar. Allah lebih besar dari persoalan kita. Allah tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Dan yang kedua, berdoalah dengan penuh penyerahan. Sekalipun Allah Maha Kuasa, Dia tidak kekurangan cara, tapi kehendak Tuhan laksanakan. Terserah Tuhan, terserah. Kita hanya tunggu saja di ruang tunggu. Kan jawaban doa kan kemarin saya sudah jelaskan. Tunggu, sabar di ruang tunggunya Tuhan. Tuhan pasti kasih jawab, tapi tunggu. Tapi ada, ya saya jawab sekarang. Yang ketiga, maaf deh, tidak boleh, tidak bisa. Itu bukan untukmu. Itu permintaan salah, tidak boleh, tidak boleh. Itu yang ada tiga jawaban. Jadi kita pasrah pada kehendak Tuhan. Yang ketiga, kalau Tuhan mengabulkan permohonan kita, semua untuk kemuliaan Tuhan. Apapun jawaban doa, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kesempatan yang Kau beri bagi kami merenungkan firman. Sebagai anak-anak-Mu, kami bersyukur kepada Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa, sehingga Engkau Bapa yang bertanggung jawab dalam kehidupan kami, tetapi Engkau juga merindukan suara kami untuk selalu datang kepadamu, berbicara kepadamu, dan termasuk meminta. Tolonglah kami untuk dapat terus membangun keintiman yang baik, yang intim, membangun persekutuan yang intim dengan Engkau ya Bapa.
dalam kehidupan kami yang berpasangan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Berikan kepada acara.